Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfia dengan NIM 204210203, kelas 1G, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menelusuri konsep urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Telah dijelaskan bahwa salah satu nilai historis yang mengantarkan lahirnya Pancasila adalah ajaran atau paham tentang larangan yang harus dihindari oleh setiap insan Indonesia. Hal itu berarti bahwa larangan itu menjadi arahan agar berbuat baik sesama manusia, yang harus sesungguhnya merupakan ajaran yang maha kuasa. Dengan demikian, muatan nilai Pancasila pada hakikatnya merupakan perwujudan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap insan Indonesia melaksanakan segala ketentuannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dilihat dari pengertian filsafat, bahwa Pancasila merupakan suatu tatanan untuk mengatur bagaimana seharusnya setiap insan Indonesia mencari dan menemukan kebenaran hakiki sebatas kemampuan manusia yang selalu berkembang dalam berwujud makna hidup dan yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, nilai-nilai religius yang merupakan saripati dari berbagai agama dan keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh insan Indonesia sejak dahulu sampai masa kini dan masa yang akan datang. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sumber pengembangan ilmu. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Dengan pendekatan historis, kita juga dapat berperan secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial di berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Sumber politis pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi bangsa politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal.